Enjoy with Teacher Broadcast, guru terbantu, pendidikan maju. Baik, saya akan menyapa dulu buat guru-guru TK, SD, SMP, SMK, SMA, SLB di seluruh Indonesia yang menonton televisi Bantu Guru. Apa kabar sore hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat ketua PGRI di seluruh Indonesia, mudah-mudahan sore hari ini menonton ya di televisi Bantu Guru. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu dan Bapak narasumber kita Dr. Qodarni SST MPD. Kita sapa dulu Bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat sekali. Alhamdulillah sehat. Bapak Qodar ini adalah dosen UIN Suska Riau. Dia asli dari Palembang. Umur beliau adalah 46 tahun ya, tapi kelihatannya masih muda, Pak. Iya. Mungkin Alhamdulillah. Mengajar anak usia dini lebih awet muda ya, Pak. Iya, benar. Kemudian pernah mengajar PAUD ya, Pak, selama sekitar 9 tahun ya. Sering memberi seminar-seminar tentang PAUD yang berkebutuhan khusus terutamanya ya, Pak. Sebelum kita lanjut bincang-bincang ya, Pak. Hari ini ada yang berbahagia nih Pak. Wah, keren. Hari ini ada guru-guru yang berulang tahun. Kita sapa dulu ya buat guru-guru yang berulang tahun. Ada Ibu Jamia dari Kepulauan Meranti. Halo Bu Jamia. Sama ulang tahun. Lahir 1969. Ada lagi Ibu Sugiyati dari Kepulauan Meranti. Halo Meranti, pasti menonton dong di televisi Bantu Guru. Lahir tahun 1986. Ada lagi Bapak Mas Sidi dari Bengkalis. Halo Bengkalis, ya kampung saya. Oh gitu, iya. Lahir tahun 1968. Ada lagi dengan Bapak Awaludin dari Bengkalis. Halo Bengkalis. Lahir tahun 1987, masih muda. Ada lagi Ibu Hirdayati dari Bukit Tinggi. Wah, Bukit Tinggi. Padang. Iya. Lahir tahun 1971. Ada lagi Bapak Santoso dari Pati. Jawa ya. Halo. Lahir tahun 1986. Masih muda juga. Masih di bawah kita. Ada lagi Ibu Lulu Khairurroh dari Jombang. Iya. Halo masyarakat Jombang. Lahir tahun 1985. Semangat ya. Iya. Ada lagi Ibu Erlita dari Pelalawan. Halo. Riau. Iya. Ada lagi Ibu Fatimah dari Sumedang. Jawa Barat. Iya, lahir tahun 1985. Dan Ibu Eva Yani dari Pelalawan. Halo. Lahir tahun 1982. Itu tadi Pak, guru yang berbahagia pada sore hari ini. Tapi dengar-dengar ada yang sedang berbahagia nih. Siapa tuh? Bu Nia kebetulan hari ini baru menyelesaikan dan baru wisuda untuk strata 2-nya saudara. Selamat Bu Nia ya. Selamat juga buat teman-teman yang sudah wisuda pada hari ini ya di program Pasca Sarjana Universitas Riau, jurusan administrasi ya. Baik, kita akan lanjut bincang nih, masih penasaran tentang anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus. Seperti apa sih Pak? Bisa jelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa semuanya dimanapun saudara berada, salam kenal dari saya, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ini bukan hal yang asing lagi tentang anak usia dini karena sudah booming beberapa tahun sebelumnya. Tapi alangkah baiknya kalau hari ini kita kembali mereview ataupun mungkin mengingat kembali. Iya, betul. Kadang-kadang kalau nggak diupdate, ini ya kita selalu mengupdate status ya Bunda ya. Pengetahuan sulit diupdate. Oke. Nah, bicara masalah anak usia dini, memang pendidikan anak usia dini itu dikategorikan pendidikan dari usia 0 sampai 8 tahun. Nah,
pada usia tersebut memang dianggap sebagai masa peka, ada yang mengatakan ini masa golden age, masa keemasan, ada juga yang masa investasi. Karena memang di usia-usia 0 sampai 18 tahun itu kan 8 tahun itu masa pembentukan. Pembentukan seluruh aspek-aspek yang ada pada diri anak, terutama tumbuh kembangnya. Iya. Oleh sebab itu dia dikatakan sebuah investasi karena potensi anak di usia itu sangat kuat untuk dikembangkan. Iya. Dan dia kepekaannya mohon maaf sama seperti wanita yang sedang mengalami masa subur. Jadi durasinya tidak begitu lama dan dia sangat sensitif di usia itu gitu. Jadi kalau salah sedikit saja, nah akan berakibat fatal pada perkembangan berikutnya. Nah ini kalau kita lihat dari konsep anak usia dini. Nah bagaimana prinsip pembelajaran untuk anak usia dini? Ya pertama pasti guru-guru juga di rumah, guru PAUD sudah paham sekali ya. Iya. Pertama pembelajarannya bersifat konkret, Iya. nyata. Iya. Kemudian juga sifatnya pengenalan. Jadi mereka nggak bisa dipaksakan harus begini tidak, Iya. tapi pengenalan. Contoh mengenalkan konsep angka, huruf, benda-benda di sekitaran dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan fisik dan juga mental harus seimbang. Jadi Iya. tidak sekedar kegiatan fisik saja atau mental saja, tapi kedua-duanya harus sama. Iya. Karena aspek pengembangannya banyak ya. Aspek kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional. Nah ini. Kemudian mengembangkan seluruh kecerdasan yang ada pada diri anak. Iya. Nah ini beberapa prinsip perkembangan. Sekarang kalau kita lihat gambaran seperti apa, karena kalau kita tahu gambaran anak usia dini sesuai dengan tumbuh kembangnya, nanti ada kaitannya dengan anak yang mengalami masalah atau yang mengalami kebutuhan khusus. Iya. Ini Bu Nia ya. Pertama, anak usia dini itu biasanya tumbuh kembang fisik dan mental secara pesat. Yang saya katakan tadi usia 0 sampai 8 tahun. Nah, apabila di masa tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan tahapan-tahapan tadi, maka dia dianggap sebagai bermasalah Iya. dan butuh penanganan khusus. Maka dikatakan berkebutuhan khusus. Anak belajar dengan caranya sendiri, sehingga intervensi guru maupun orang tua, orang dewasa di sekitarnya hanya memberikan stimulasi. Stimulasi apa? Stimulasi tumbuh kembang dan cara belajarnya yang sudah mereka lakukan sendiri. Sehingga kita mengikuti pola mereka. Maka guru-guru PAUD terutama harus paham betul bagaimana karakteristik anak usia dini, bagaimana proses pembelajaran anak usia dini, apalagi konsep belajar sambil bermain, bermain seraya belajar, sehingga memang anak diharapkan mampu belajar dengan happy fun. Iya. Menyenangkan ya Bun ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa anak usia dini memiliki karakter yang tidak sama dengan anak usia lainnya. Iya, betul. Apalagi usia yang sudah menginjak ke remaja bahkan dewasa. Salah satunya apa? Anak memiliki rasa egosentris yang tinggi. Iya. Sehingga mau tidak mau orang dewasa, orang tua dan guru harus mampu mengarahkan. Iya. Bukan membatasi, mengarahkan. Ini tujuan kita. Kemudian rasa ingin tahunya tinggi, sehingga bagaimana kita bisa mengcover keingintahuan tadi ke jalan yang benar. Iya. Sehingga apapun yang dia ingin tanyakan itu betul-betul masuk akal dan memang realistis. Iya. Sebagai contoh, nak jangan keluar malam gitu. Jadi kadang-kadang anak bertanya-tanya, kenapa mah aku nggak boleh keluar malam? Kalau kita salam jawab, nak, mohon maaf, kalau ada salah kata, nak, kalau malam itu ada setan. Nah kebetulan Bu RW lewatin, kan Bu RW lewat. Pada saat hari tertentu di siang harinya, Bu RW ke rumah kita. Iya. Assalamualaikum, apa kata mamanya? Nak, lihat ada siapa yang datang. Ma, ada setan gitu. Kenapa? Karena yang ditengoknya ada setan gara-gara orang tua salah memberitahu. Makanya kita nggak boleh berbohong. Nggak kemana. bisa. Nah, jadi kenapa tidak? Nak, jangan keluar malam karena malam itu gelap. Iya. Betul. Masuk akal kan gelap kan? Iya, betul. Kalau gelap kan ya mungkin ada intim ya menakutkan gelap. Jangan berbohong apalagi seperti tadi. Iya. Kan yang malu siapa? Orang tua. Nah, ini penting ya. Kemudian anak merupakan makhluk sosial. Jadi anak nggak bisa dikurung di rumah. Iya, betul. Makanya perlu pendidikan anak usia dini, baik itu kelompok bermain, TK, ataupun sejenisnya. Iya. Karena anak butuh sosialisasi, mengenal orang di luar diri dia. Iya. Apalagi dalam tahapan perkembangan anak, usia 2 tahun, anak sudah mulai mau mengenal orang lain di luar dirinya atau keluarganya. Seperti apa? Tetangga, teman sebaya dia di luar sana. Nah, di sini letaknya, mulailah dia masuk di kelompok bermain antara usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian usia 3, 4, 5 tahun di TKA, mungkin nanti 4, 5, 6 tahun di TKB. Jadi harus disosialisasikan. Kadang-kadang bunyinya kita salah. Salah gimana? Pada saat anak belum berusia 2 tahun, kita senang buat dia jalan-jalan ke mall, terus kemana-mana. Sementara anak kan rentan tuh kondisi kesehatannya.
Kadang kita masih seneng. bayi aja Masih udah dibawa, bayi. Ya ini nih, didorong-dorong pakai didorong-dorong, gerobak. happy, orang tuanya happy. Kasihan juga Kasihan. anak ya. Sedangkan anak butuh kapan? Pada saat usia 2 tahun. Mulai dia ingin hidup sosial dengan di luar dirinya. Iya, baik, sebelum kita lanjut bincang-bincang ya Pak, nanti kita buka via telepon juga ya. Boleh. Ya ke 0852 6550 8865. Tetapi setelah iklan yang satu ini. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, dimanapun berada, masih kita lanjut bincang bersama Pak Qodar nih. Silakan Pak, lanjut. Oke, baik. Tadi kita sudah sampai kepada karakteristik ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini. Yang pertama, pola asuh, kemudian juga kualitas pengasuhan, kemudian kondisi internal fisik badan anak, dan juga perkembangan lainnya. Nah, sedangkan program pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan seluruh aspek-aspek yang ada pada diri anak. Baik itu perkembangan kognitif, fisik motorik, kemudian sosial emosional. Nah, disinilah letaknya. Apabila anak tidak mampu mengikuti proses tumbuh kembang sebagaimana mestinya sesuai dengan konsep-konsep tumbuh kembangnya, ini dikatakan bermasalah. Kenapa bermasalah? Ada satu tahapan di mana anak tidak mampu mengikuti tahapan tersebut. Contoh, pada usia 2 tahun, jangan 2 tahun deh. Pada usia setahun saja, anak kan sudah mulai bisa ngomong. Ngomong dalam artian sudah menggunakan beberapa kata, walaupun mungkin tidak jelas ya. Contoh, makan mamam, mama, mimi, cucu, kadang-kadang kan. Nah ini kan tidak jelas. Dan anak bermasalah itu tidak mengalaminya. Justru sampai umur 2 tahun, bahkan 3 tahun, dia tidak mengalami reaksi dari segi verbal apapun. Nah maka kita masuk ke konsep-konsep apa yang disebut dengan anak yang berkebutuhan khusus, ya sama di kategori anak yang, kalau istilah dulu ya, anak yang mengalami masalah. Tapi sekarang kan istilahnya anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Ada perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan kepada mereka-mereka atau anak-anak tadi yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan tumbuh kembangnya dengan usia yang seharusnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama pasti sikap guru dong, dan juga sikap orang tua. Pertama, ya menghargai apapun emosi yang ditampilkan oleh anak. Seperti anak yang mengalami keterlambatan bicara tadi. Kan kita kesel, anak ingin menyampaikan apa sih sebetulnya, tapi nggak dipahami oleh orang tua ataupun guru, sehingga emosi muncul. Nah ini Ibu nih, kadang-kadang kita salah ya. Nah ini hargain emosi negatif anak pada saat dia mengalami tidak sesuai dengan harapan dia. Yang kedua, sabar menghadapi emosi anak itu pasti. Lanjutnya adalah sadar dan sabar menghargai emosi sendiri. Jadi guru dan orang tua sebelum menghadapi anak ya dia harus paham diri dulu dong. Nah, peka terhadap emosi anak, tidak bingung, tidak cemas. Nah, masih banyak lagi beberapa sikap yang harus ditampilkan. Nah, apa yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus ini? Biasanya, ketidaksesuaian tadi akan berpengaruh kepada tumbuh kembang dia berikutnya. Seperti tadi saya katakan, di usia dia 2 tahun, dia belum bisa melakukan kegiatan verbal atau bicara, akan mengalami kesulitan pada saat dia usia taman kanak-kanak, usia 3-4 tahun dan bahkan seterusnya. Nah, di sini juga bagaimana kita selaku orang tua, selaku guru juga harus bisa mendeteksi sedini mungkin. Maka perlu deteksi tumbuh kembang anak dan deteksi anak yang berkebutuhan khusus atau yang mengalami masalah perkembangan tadi. Nah, mungkin Bu Nia kalau nanti tidak sempat, ada season berikutnya nanti kita akan mengupas seperti apa sih diagnostiknya. Diagnostik itu untuk mengetahui dan mendeteksi anak saya ini masalahnya apa. Ada yang autisme, terlambat bicara, mengalami kesulitan belajar, ada juga yang hiperaktivitas, ADHD, dan permasalahan kesulitan belajar lainnya. Nah ini penting, takut mengganggu dengan proses-proses pembelajaran berikutnya, Bu Nia. Kalau anak dia di dalam kelas itu pengennya dia berjalan. Kalau kita panggil, nak belajar nak, dia tetap dengan dirinya sendiri. Yang inilah diambil, yang itu diambil. Jadi anak seperti itu di dalam golongan anak yang khusus atau enggak? Ini yang saya katakan tadi Bu Nia ya. Jadi kondisi seperti ini kita harus lihat dulu. Kita lihat deteksi dan diagnostiknya. Karena kita tidak bisa langsung mengatakan anak ini autisme, anak ini hiperaktif, belum bisa. Maka nanti ada tahapan-tahapan untuk bisa kita lakukan proses deteksi tumbuh kembang tadi.
Maka saya katakan, tapi bisa diprediksi awal dua kemungkinan. Kalau yang Bunia katakan tadi, bisa apabila tidak ada interaksi dia dengan kita, berarti dia kategorinya autisme. Iya. Ada lagi karena dia memang tidak pernah mau diam atau berjalan di dalam kelas tanpa hentinya, bisa jadi hiperaktif. Nah, untuk bisa menentukan kedua hal ini, apakah hiperaktif atau autisme, itu tadi perlu ada yang diagnostik atau deteksi sedini mungkin. Iya. Nah, Kadang- sehingga nanti Bunia Iya. penanganannya akan berbeda. Makanya perlu dulu kita identifikasi, baru kita berikan penanganan. Karena saya Bunia kurang lebih 10 tahun jadi terapis juga dulu pernah. Wow, luar Terapis biasa. anak yang mengalami kebutuhan khusus tadi Iya, gitu kan. Itulah kita kadang bingung juga menghadapi Iya. anak yang nggak bisa dikasih tahu. Betul. Dia sukanya keliling, tak mau belajar sama Iya, iya. sekali gitu. Tapi kita kan tidak bisa memaksa anak seperti itu. Betul. Jadi dia mau kemana, kita biarkan saja Ya. gitu. Nah, ini juga kadang-kadang nggak bisa juga kita membiarkan dia karena dia harus menerima satu pembelajaran. Maka beberapa anak yang memang mengalami persoalan berat, dia mesti pakai shadow. Shadow itu adalah pendamping anak. Selain dia harus memperhatikan gurunya, si shadow yang mendampingi tadi mengarahkan perilaku anak supaya dia ngikuti apa yang guru itu sampaikan. Walaupun di dalam kelas itu perkembangan dia nggak sama, tapi dia harus ngikutin gitu. Nah, di situ Jadi letak. Kak, jadi kita nih sebagai guru bagaimana menghadapi anak seperti itu? Dia udah kita kasih ya kita inilah gitu ya. Betul. Tapi tetap juga nggak Ya. ini gitu, nggak peduli, Betul. sibuk dengan main dia. Main dia sendiri. Jadi kayak mana menghadapi anak Nah, seperti itu? memang tadi saya katakan untuk menghadapi anak begini butuh proses penanganan yang dibilang sulit tidak, dibilang tidak pun memang harus mengikuti tahapannya. Salah satunya apa? Anak yang mengalami persoalan tadi, pertama mau tidak mau harus diterapi, Bu. Harus Harus diterapis. Karena kalau dalam dunia terapi itu dia bisa one by one. Jadi satu anak satu terapis. Nah, apa yang diajarkan? Itu ada beberapa materi-materi tertentu yang diajarkan di dunia terapi. Nah, ini pun diselaraskan dengan proses pembelajaran di kelas. Iya. Sehingga pada saat instruksi si terapisnya begini, instruksi gurunya begini, sehingga nyambung. Perlu mau tidak mau, nggak bisa anak tanpa terapi tiba-tiba masuk kelas Bu Nia, waduh, Bu Nia yang pusing. Baik, pengennya Pak, Ya. ini rasanya waktunya sedikit sekali ya. Tidak masalah, Sangat iya, penting sekali pembelajaran anak Anak usia baru dini yang mengalami. berkebutuhan khusus Ya, ya Pak. betul, Pokoknya betul. besok ada sambung lagi dari Dr. Kodarni tentang anak usia dini yang mempunyai berkebutuhan khusus. Tetap di televisi Bantu Guru setiap sore. Ya. Nanti bakalan ada lagi, bertemu lagi bersama Dr. Kodarni MPD nih ya, SST MPD ya. Jadi untuk sore hari ini kita cukup sampai di sini dulu Ya. Pak. Pengennya rasanya lama, belum puas nih Pak. Ya, udah. Belum puas. Next Terima time kasih ya. banyak Oke, ya Pak sudah baik. bisa hadir di televisi Bantu Guru. Baik pemirsa dimanapun berada yang menonton televisi Bantu Guru, kita akan lanjut di besoknya lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.